Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bab 2 yaitu tentang peluang. Yang pertama yaitu kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kaidah pencacahan, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh, misalkan seorang anak mempunyai 4 kaos dan 3 celana. Dengan pasangan yang berbeda, dia memakai kaos dan celana tersebut. Jadi ada berapa macam pasangan kalau anak tadi mempunyai 4 kaos dan 3 celana? Jawab. Kita pertama, dapat memakai kaos dengan 4 cara karena ada 4 macam kaos, dan dapat memakai celana dengan 3 cara karena ada 3. Maka ia dapat memakai sebanyak 4 kali 3, 12 cara pasangannya. Jadi ada misalnya ini 4 kali 3. Misalnya kaosnya 4, merah, kuning, hijau, dan putih. Nah, pasangkan lagi celananya misalnya abu-abu, hitam, dan biru misalnya. Nah, dipasang-pasangkan maka ada 4 kali 3 sama dengan 12. Contoh kedua, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa pengulangan. Nah, kita lihat, karena bilangan ini 4 angka, maka kita bikin kotak ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang dikatakan tanpa pengulangan, misalnya begini, 6, 6, 3, 2, ini namanya pengulangan. 6-nya diulang 2 kali. Jadi di sini nggak boleh ada angka yang dalam satu bilangan ini ada angka yang sama, namanya itu tanpa pengulangan. Nah, pertama, karena di sini 4 angka, artinya bilangan itu merupakan ribuan. Jadi bilangan ribuan itu kan terdiri dari 4 angka. Nah, jadi kotaknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk memilih angka ribuan, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 tidak boleh ada di depan sini. 0 tidak boleh. Berarti kotak pertama hanya boleh diisi oleh angka berapa? Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ada 6 cara mengisi angka pertama. 6 ini bukannya angka 6 ya, tapi banyaknya cara mengisi kotak pertama ada 6. Cara bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 0. 6. 0 tidak boleh ada di pertama. Kalau 0 ada di pertama berarti jadi bukan ribuan lagi tapi ratusan. Kan misalnya 0, 1, 2, 3 kan dibacanya 123. Tapi kalau 1, 0, 2, 3 dibacanya 1023. Maka angka 0 tidak boleh di depan, ya. Nah, di sini jelas di penjelasan ini. Nah, kemudian kalau satu angka sudah dipasang, maka yang belum dipasang 5 angka lagi. Misalnya tadi dipasang angka 3 tadi, misalnya angka 3 sudah dipasang. Maka yang belum dipasang angka berapa? Angka 6, 5, 4, 2, 1. Berarti ada 5 angka, itu angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6. Nah, kemudian untuk mengisi tempat kedua ini angka yang tadi sudah dipasang tidak boleh lagi sehingga tinggal 5 angka. Kemudian pada tempat kedua 0 boleh. Maka dimasukkan lagi angka 0 pada tempat kedua, jadi ada 6. Nah, maka nih 6, 6. Nah, semua angka ada berapa? Ada berapa nih angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah dipasang 1, berarti tinggal 5. Jadi tempat ketiga diisi oleh 5 macam. Karena kan nggak boleh berulang. Nah, kemudian tinggal berapa lagi? Dipasang 1 tinggal 4. Berarti 6 kali 6 kali 5 kali 4. Berarti ada 720 cara. Ya, saya ulangi. Jadi tempat pertama ini tidak boleh diisi oleh angka
0. Jadi hanya boleh diisi angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kemungkinan. Nah, dari 6 kemungkinan misalnya yang dipasang tadi angka 3 misalnya. Maka angka 3 yang dipasang, maka yang belum dipasang angka berapa? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 yang belum dipasang. Ada 5 kemungkinan. Nah, karena tempat kedua itu 0 boleh masuk, maka 0 masukkan ke sini. Jadi ada angka 0. Berarti ada berapa macam? Berarti ada 6 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 macam atau 6 cara. Ya. Nah, karena angka di 97, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah dipasang 1, sudah dipasang 1, sudah dipasang 2. Berarti yang dipasang tinggal 5. Dipasang 1 lagi tinggal 4 ya. Dari uraian tersebut dapat kita peroleh suatu kesimpulan. K1 banyaknya cara mengisi tempat ke-1, K2 mengisi tempat kedua setelah pertama terisi, K3 cara mengisi tempat ketiga setelah tempat pertama, kedua dan terisi, dan K3 ke KN banyaknya cara mengisi tempat ke N setelah 1, 2, 3 dan sudah terisi. Itu ya, jadi itu namanya aturan pengisian tempat. Jika kalau tidak ada aturannya yaitu mengikuti urutkan dari yang terdepan. Nanti ada cara lain untuk kalau sudah ada ketentuannya. Jadi kalau tidak ada ketentuannya, urutkan dari kotak 1, kotak kedua, kotak ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan bahas definisi dan notasi faktorial. Apa itu faktorial? Itu perkalian bilangan asli. Nah, jadi perkalian bilangan asli berarti kalau berasal dari angka 1, maka di sini katakan kalau n faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali n2 kali n1 kali n sampai n. 0 faktorial 1, 1 faktorial 1. Contoh 1. Untuk N4 maka 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Jadi 4 faktorial tidak sama dengan 4 bilangan real. Kalau 4 bilangan real hanya 4, tapi kalau 4 faktorial tanda seru ini faktorial dibaca. Ya, jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. N-nya 3 berarti N-nya 4 berarti 3 faktorial tambah 4 faktorial. Berarti 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. Berarti 3 faktorial 6. 4 faktorial itu 24 sama dengan 6 tambah 4 30. Untuk N5 dan N2 maka 5 faktorial dibagi 2 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Dicoret ininya. Nah, coret. Berarti tinggal 5 kali 4 kali 3 sama dengan 2. 60. Selanjutnya itu permutasi. Permutasi, perhatikan, misalnya akan diadakan undian untuk memperebutkan 2 hadiah, yaitu hadiah ke-1 dan hadiah kedua. Ada 3 orang, yaitu A, B, C. Nah, berapa cara 2 macam hadiah itu dapat diperoleh? Misalnya angkanya ada A, B, C. Misalnya hadiah pertama itu A yang dapat A, yang B yang kedua, atau bisa juga A yang pertama, C yang kedua. Kalau orangnya B, misalnya B yang pertama, A yang kedua, atau B yang pertama, C yang kedua. Nah, kalau orangnya C, misalnya dengan C, berarti C yang pertama dan A yang kedua, dan C yang pertama, B yang kedua. Jadi ada beberapa macam cara jadi untuk memperoleh hadiah dari 3 orang itu yaitu AB, AC, BA, BC, CA, CB. Berarti ada 6 cara. Jadi A dengan B, A ke 1, B kedua, atau sebaliknya. B ke 1, A yang kedua, atau A pertama, C kedua. Ini C pertama, A kedua, dan seterusnya ya. Maka banyak kayak tadi namanya kan permutasi. Atau SN banyaknya caranya itu ada P32 permutasi 3 dari 2. Nah, jadi ada 3 unsur dipermutasikan 2. Jadi P32 jadi 3 kali 2 sama 6, atau katakan 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 1. Dari mana 1? Ya ini dia. Nah, P32 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial. Nah, jadi atau dirumuskan P N, nah ini jadi sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Jadi permutasi ada yang nulis seperti ini. Nah, ada yang nulis seperti gini. N ini ada yang seperti ini nulisnya. Ada juga yang gini N P
Sama saja ya ini ya maksudnya ya. Jadi penulisannya ya. Ada kalau saya ketik seperti ini ya. Sama aja ininya. Nah, itu ya. Jadi ini permutasi. Jadi permutasi yang unsur R ini kalau sebagian, nah ini rumusnya. Ini ada ambil semuanya. Jadi N dikurangi R. Macam-macam permutasi yang unsur berbeda. Misalnya P53 berarti P53 5 dikurangi 3, 5 kurangi 3, 2. Berarti 5 faktorial dikurangi bagi 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali coret ini, coret ya. Nah, kemudian dengan cara berapa orang membuat password dengan huruf 4 huruf A, B, C, D, H, G, H, I. Unsurnya ada 9, orangnya ada 4, mau diambil 4 berarti P94 berarti 9 dikurangi 4 5. Berarti 9 faktorial itu 9 sekali sampai 1 faktorial 9 dikurangi 4 5 faktorial berarti coret ini sehingga tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 6. Termasuk unsur yang sama misalnya papaya ini ada yang sama ini. Nah, jadi yang B ini permutasi unsur yang sama, P-nya ada 2 nih. A-nya ada 3, maka unsur 5 berarti 5 faktorial P sama dengan 5 faktorial berbagi 2 faktorial kali 3 faktorial. 5 faktorial diuraikan, ini coret ya. Berarti 5 kali 4, 5 kali 4 boleh 1, 2 bagi 10. Permutasi siklis yaitu permutasi yang disusun secara melingkar, itu namanya permutasi siklis. Misalnya orang anak diskusi dengan cara duduk melingkar. Jadi ada satu yang diam. Maka dirumuskan P sama dengan N min 1 faktorial. Misalnya, berapakah banyak cara duduk 5 anak siswa akan secara melingkar? Maka P-nya sama dengan N-nya 5, berarti P sama dengan 5 dikurangi 1, 4. Faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang terakhir kombinasi. Jadi kombinasi, kalau pada permutasi dikatakan unsur diperhatikan sedangkan kombinasi tidak diperhatikan. Kalau kita lihat A dengan B, kalau di permutasi tidak sama dengan B dengan A. Tapi kalau ada kombinasi, A sama dengan B sama dengan B dengan A. Jadi A dan B, jadi A sama dengan A. Maka hasil permutasi tadi dibagi lagi unsur yang dibagi, maka ini. Nah, ini rumusnya permutasi. Kombinasi. Jadi kalau permutasi unsur diperhatikan, kalau kombinasi unsur tidak diperhatikan. Maka kalau A sama dengan B berarti itu sama dengan B dengan A, beda dengan ini. Nah, lihat ya. Nah, itu ya. Jadi ini rumusnya CNR ini sama N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Contoh, hitunglah C72, berarti C-nya 7, R-nya 2. Berarti 7 dikurangi 2 dikali 2 faktorial lagi. Berarti 7 dikurangi 2, 5 faktorial. Kali 2 faktorial. Unsur yang dikombinasikan. Maka 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5. Kenapa sampai 5 aja? Karena dicoret juga ini. Nah, berarti tinggal 7 kali 6, 42. 2 kali 1, 2. Itu mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.